Pengakuan mengejutkan pelatih Arab Saudi usai digilas timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand luar biasa. Timnas Indonesia berhasil memimpin dengan skor 1-0 melawan Arab Saudi di babak pertama pertandingan ke-6 Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol pembuka dari tim Garuda dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November malam ini dimulai dengan agresivitas tinggi dari timnas Indonesia yang langsung mengambil inisiatif serangan begitu peluit dibunyikan. Marcelino Ferdinand hampir saja mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 48 detik. Pada menit ke-32, timnas Indonesia akhirnya membuka keunggulan. Sebuah umpan silang dari Ragnar Uratmangun berhasil disambut dengan apik oleh Marcelino Ferdinand yang kemudian menggetarkan jala gawang lawan dengan tendangan kaki kanannya yang presisi. Di babak kedua, timnas Indonesia langsung mendapatkan serangan bertubi-tubi dari timnas Arab Saudi, namun belum bisa dikonversi menjadi gol oleh timnas Arab Saudi. Namun selanjutnya jual beli serangan terjadi di mana timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi sama-sama saling menyerang. Tak menunggu lama, Marcelino Ferdinand kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-56 berawal dari aksi memukau Calvin Verdong. Selesai laga, pelatih Arab Saudi Hervé Renard mengaku sangat terkejut dengan hasil pertandingan ini. Hervé mengakui suara bising dari supporter timnas Indonesia membuat mental anak asuhnya sedikit goyah. Sebelumnya, Hervé Renard memang sudah mengakui ketangguhan timnas Indonesia. Timnas Indonesia adalah tim yang tangguh, mereka memiliki organisasi yang baik dan serangan balik yang cepat, kata Hervé. Tentu, tak hanya Hervé Renard yang terkejut dengan hasil ini, bahkan berbagai media di seluruh dunia pun terkejut melihat hasil ini. Karena seperti kita tahu, ranking FIFA timnas Indonesia dan Arab Saudi terpaut sangat jauh. Timnas Arab Saudi kini berada di peringkat ke-57 dunia, sedangkan timnas Indonesia berada di peringkat ke-129 dunia. Sangat jauh bukan? Dan kini dengan hasil ini timnas Indonesia diprediksi naik ke 124 peringkat FIFA. Dan dengan hasil ini untuk sementara timnas Indonesia berhasil bertengger di posisi ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dengan ini peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 kembali terbuka lebar. Ole Romaini udah aman. Tapi bagaimana kabar naturalisasi Mauro Zylstra? Apakah tidak jadi? Kehadiran Ole Romaini di Jakarta dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia membawa optimisme baru bagi lini depan skuad Garuda. Namun, muncul pertanyaan besar dari para supporter, bagaimana nasib Mauro Zylstra, striker keturunan Indonesia lainnya, yang sempat digadang-gadang akan segera bergabung. Ole Romaini, striker FC Utrecht yang memiliki darah keturunan Medan, menarik perhatian banyak pihak setelah terlihat mendukung timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno saat melawan Jepang. Meski timnas harus kalah 0-4, kehadiran Romaini memberikan secercah harapan di tengah permasalahan lini depan skuad asuhan Shin Tae-yong. Tidak hanya itu, aksi Romaini bermain bola bersama anak-anak di sebuah perkampungan Jakarta menunjukkan sisi hangat dan rendah hatinya. Momen ini ia abadikan dalam media sosial, semakin membuat publik menaruh harapan besar. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Romaini diyakini sudah memulai proses naturalisasi. Meski proses tersebut belum sepenuhnya selesai, Romaini diperkirakan baru bisa tampil untuk timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana dengan Mauro Zylstra? Sementara itu, nasib Mauro Zylstra, top skor kedua Liga Belanda yang berdarah Bandung, menjadi perhatian para supporter. Sebelum kabar kedatangan Ole Romaini mencuat, Zylstra sempat digadang-gadang akan menjadi solusi utama di lini depan timnas. Ia bahkan dengan percaya diri menyebut proses naturalisasinya sudah hampir selesai. Sepertinya akan segera terjadi naturalisasi, ucap Mauro dalam wawancaranya di kanal YouTube Yusa Nugraha. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Aku tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, lanjutnya. Menurut Yusa Nugraha, kedatangan Ole Romaini tidak memengaruhi proses naturalisasi Zylstra. Ia memastikan semua dokumen Mauro sudah diserahkan ke PSSI dan tengah diperiksa secara rinci. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Pak Arya bilang kalau semua dokumen Mauro sudah sampai di PSSI dan sedang ditinjau secara detail, ujar Yusa Nugraha. Kendala pada proses naturalisasi Mauro Zylstra.
Meski dokumen sudah lengkap, proses naturalisasi Mauro sedikit terhambat oleh agenda Timnas U20 yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Asia U20 pada Februari 2025. Proses naturalisasinya harus menunggu sebentar, karena prioritas saat ini ada di pemain U20 yang akan berlaga di Piala Asia, ungkap Yusa. Ia juga menyebut bahwa setelah turnamen Piala Asia selesai, giliran proses naturalisasi Mauro akan menjadi fokus utama. Dia cerita kalau sudah berlalu, jadi Piala Asia selesai, baru giliran dia, jelas Yusa di kanal YouTube-nya. Kehadiran Ola Romeni dan Mauro Zilstra di lini depan diharapkan dapat menyelesaikan problematika mencetak gol yang selama ini menghantui skuad Shin Taeyong. Dengan atribut yang berbeda, keduanya bisa menjadi kombinasi mematikan untuk lini serang Garuda. Namun, tinggal bagaimana proses naturalisasi Mauro Zilstra diselesaikan agar ia dapat segera bergabung dan memberikan dampak nyata untuk timnas Indonesia.